Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, masjid kita, Masjid Dagang Muttaqin, pagi ini didatangi oleh dua orang pelajar santri dari Darussalam yang azan tadi asal Silang Ampe tapi berdomisili di Medan, kelas 4 di pesantren Darussalam. Yang imam tarawih tadi anak kita dari Lembah Benuang, kelas 5, hafal Quran, bila hafal Quran, dan kedua-duanya bini anak pergi melanjutkan studinya nanti di Arab. Insya Allah kita akan uruskan nanti jadi pewaris kita setelah kita tiada nanti ya, insya Allah. Sorotan kita pagi ini ada dua. Satu tentang doa sesudah azan. Tentang doa sesudah azan, dalam hadis Imam Bukhari ada hadisnya di sini. Siapa yang berdoa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamman mahmudan allazi wa'attah. Siapa baca doa itu layak mendapat syafaat Nabi. Jadi kita latihlah diri kita untuk mendengar azan sepanjang Ramadan. Jangan azan berkumandang kita tidak ada di rumah Allah. Kita latih ya. Apa kata hadis tadi? Siapa yang berdoa sesudah azan dengan doa yang kita sebutkan tadi layak mendapat syafaat Nabi. Jadi kita sudah tahu salah satu hikmat doa azan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa sesudah azan itu mendoakan Nabi Muhammad. Isi doa itu mendoakan Rasulullah. Jadi pulangannya apa? Pulangannya hasilnya nanti kita dicari di hari kemudian nanti mendapat syafaat Nabi insyaallah taala. Yang kedua tentang adab tidur. Ini sudah pernah disebut. Katanya kalau orang itu tidur, datang setan menyingkot bahasa Mandailing-nya. Apa bahasa Indonesia-nya? Dililitnya lehernya atas ini, disingkoti ya. Apa bahasa? Apa? Dikobek di atas mah. Digantungnya. Dikobeknya bagian leher sebelah atas 3 ikatan. Waktu orang itu tidur. Subhanallah. Jago dikerjain sama iblis, tidur diolah sama iblis. Ini hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin alayka lailun tawil farqud. Saat orang itu tidur diikat sama iblis dengan tiga ikatan, mengatakan tidurlah sepuas hatimu, Pak, tidurlah Bu, malam ini cukup panjang, tidurlah. Maka diolah iblis tadilah. Jadi di sini diterangkan macam mana cara membuka ikatan tadi. Jangan kita makan sahur masih terikat, belum dibukanya ikatannya, karena dia tidak tahu, tidak belajar. Untuk membuka ikatan yang 3 tadi ada 3 langkah, 3 step, 3 cara. Pertama, pas bangun, alhamdulillah. Pas bangun, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berapa tahun kita diikat iblis karena tidak membaca doa ini? Dari umur berapa? Dari umur balik, dari umur dewasa. Karena dia tidak belajar. Hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Berapa tahun dia kena ikat? Langkah pertama membaca zikir kepada Allah. Alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Sebaik-baiknya alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langkah kedua katanya berwudu. Sudah duduk, sudah bangun, cepat-cepat berwudu. Sesudah berwudu, salat ringkas 2 rakaat. Kalau yang sahur baru sahur.
Kalau tidak nanti waktu sahur masih diikat. Berangkat ke masjid masih diikat. Karena langkah yang 3 ini dilakukan sebelum terbit fajar, sebelum azan berkumandang. Imam Nawawi rahimahullah membuat hadis ini, meletakkan hadis ini dalam kategori sholat tahajud. Artinya sholatnya itu sholat tahajud ataupun sholat sunat wudu juga bisa dikatakan. Yang jelasnya cara membukanya dengan 3 langkah tadi, berzikir segera, pas kita bangun kita rasakanlah nikmatnya tidur tadi. Allah mengasih kita tidur nyenyak. Alhamdulillah. Ada yang tidur 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang lebih. Tidur itu juga kalau kita niatkan sebelum tidur kita untuk cepat bangun untuk makan sahur kalau bulan Ramadan contohnya, atau untuk salat tahajud dan untuk pergi ke masjid, tidurnya ibadat. Tidurnya ibadat. Dan langkah sebelum tidur tidak dinyatakan di sini. Dalam hadis lain banyak dinyatakan. Di antara langkah yang perlu diambil sebelum tidur, berwudu. Berwudu. Ini adab-adab tidurnya. Ini fiqhun naum namanya, fikih tidur. Kita kalau dengan keterangan jemaah lah, ada yang tidur 8 jam. Tapi jarang barangkali ya. Bapak berapa jam? 6 jam. Bapak ini Bapak berapa? 8 jam. 8 jam. Kalau orang tuh tidur 8 jam semalam, itu sepertiga usianya itu. Karena sehari semalam 24 jam. 24 bagi 8, 3. Jadi kalau umur Bapak 60 tahun, 20 tahun tidur tuh Pak. Bapak ini tidur 6 jam, berarti 1/4. Kalau umurnya 60 tahun, 15 tahun tidur. Tidur itu kalau berniat sebelum tidur jadi ibadat. Kalau tidak berniat jadi amal biasa saja, yang dikatakan dalam Islam adat namanya. Adat itu kebiasaan. Ada orang tidurnya ibadat. Kalau berniat sebelum tidur, nanti bangun tidur saya mau sholat tahajud 2 rakaat. Bangun tidur saya mau qiyamul lail, ini bulan Ramadan ya. Bangun tidur nanti saya mau berangkat ke masjid dan pastikan sampai di masjid sebelum azan. Pastikan menjawab azan dan berdoa sesudah azan. Jadi tidurnya ibadat. Kalau tidur saja tidak berniat, tidurnya adat namanya. Ada, bahasa Arabnya ada. Kalau dia tidur tidak ada niat, bangun jam 6, jam 7, jam 8 pun tidak apa, tidurnya maksiat. Tidurnya dosa. Karena dia tidak berniat nak bangun di waktu sholat. Dah habis waktu baru dia bangun. Apalagi kalau dia tidur tidak berniat sama sekali untuk sholat, tidurnya maksiat, bangunnya maksiat, hembusan nafasnya, tarikan nafasnya, dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dalam hadis tidur kita dianjurkan, digalakkan, kata orang Malaysia, dianjurkan berwuduk sebelum tidur. Kalau kita berwuduk sebelum tidur, ada malaikat di samping ibu mendoakan, ya Allah ampun dosa ibu tadi ini, ya Allah ampun dosa bapak ini, ya Allah tadi dia berwuduk sebelum tidur. Kan enak. Bapak dan ibu akan didoain sama malaikat kalau berwuduk sebelum tidur. Cobalah kita amalkan dalam bulan Ramadan ini untuk langkah ke arah meningkatkan kualitas Ramadan. Kemudian ada juga dalam hadis sahih kita dianjurkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi jangan lupa. Ini ceritanya unik ini. Cerita sahabat Nabi Abu Hurairah berjumpa dengan iblis. Iblis ketemu Abu Hurairah dalam bentuk manusia, menyamar seperti manusia yang susah. Waktu itu Abu Hurairah disuruh menjaga gudang makanan, store. Kata Nabi Muhammad, jangan dikasih isi gudang ini kepada siapapun tanpa persetujuan Nabi. Tiba-tiba malam-malam datang iblis, menyamar seperti orang yang lapar, yang miskin. Aduh, katanya belum makan lagi 1 hari ini. Perut ini nongkrong ini, kasihlah sedikit dong. Abu Hurairah kasihan melihat makhluk yang datang ini. Terjadi 5 malam berturut-turut. Nabi Muhammad tahu. Setiap paginya Nabi Muhammad
Ada orang datang tadi malam. Ada kata iblis. Kata Abu Hurairah ya. Ada nanti malam datang lagi itu kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tahu. Di malam ketiganya dia mengajar satu amalan. Katanya Bapak sudah banyak memberi saya pemberian selama 3 malam. Sekarang saya membalas jasa, membalas budi. Iblis pun pandai membalas budi rupanya. Sudah dilayan sama Abu Hurairah 3 malam. Malam ketiganya kok penyurang kok kato berjawab kok kayong basambui. Kok budi babaleh. Dibalas budi, tolong baca ayat kursi sebelum tidur supaya Bapak tidak diganggu kata iblis. Ini langkah-langkahnya ini Bu. Sebelum tidur baca ayat kursi. Kemudian ada juga dalam hadis suruh baca 3 qul. Qul Allahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas dibaca. Di samping baca Al-Fatihah, membaca istighfar juga. Ada juga hadis tentang istighfar. Yang penting buatlah langkah-langkah tadi supaya tidur kita lebih bermakna, puasa kita lebih berkualitas, dan jangan lupa 3 langkah waktu bangun tidur supaya kita selamat dari gangguan iblis. Kalau tidak katanya sepanjang hari orang akan diikat sama iblis. Itu maka susah nak melangkah ke masjid kadang susah nak pegang Quran, susah nak berzikir karena masih diikat sama iblis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tuqsir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.